Nah, anak-anak Miss, kita masuk di materi renang gaya dada. Nah, anak-anak Miss, gimana kabarnya di rumah? Miss harap anak-anak Miss baik-baik saja di rumah. Miss di sini baik-baik saja. Nah, anak-anak Miss, apa itu renang gaya dada? Renang merupakan olahraga air yang menyehatkan. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang diminati banyak orang. Nah, anak-anak Miss, minat nggak dengan renang gaya dada? Ataupun berminat nggak di renang? Nah, anak-anak Miss, ada nggak anak-anak Miss yang tahu berapa gaya dalam renang? Ya, ada 4. Yang pertama gaya dada, yang kedua gaya punggung, yang ketiga gaya bebas, yang terakhir gaya kupu-kupu. Nah, renang gaya dada, ini sekarang materi kita itu cara-caranya itu gerakan meluncur, gerakan kaki, posisi tubuh, gerakan lengan, cara mengambil napas, kombinasi gerak renang gaya dada. Itu yang kita pada saat mau melakukan renang gaya dada. Saya anak-anak Miss. Iya. Nah, anak-anak Mi, tolong simak sampai selesai ya video ini. Oke, kita masuk ke pertama. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan renang gaya dada dengan berkoordinasi yang baik. Yang kedua, mendeskripsikan gerak meluncur kaki, posisi tubuh dan lengan sebagai gerak dasar renang gaya dada. Nah, yang ketiga, mendeskripsikan teknik pengambilan napas dan renang gaya dada. Yang keempat, mempraktikkan gerakan renang gaya dada dengan koordinasi yang baik. Yang kelima, mempraktikkan gerak meluncur kaki, posisi tubuh dan lengan sebagai gerak dasar renang gaya dada dan sebagainya. Yang keenam, melakukan teknik pengambilan napas dalam renang gaya dada. Ya, berarti mengambil teknik yang sempurna. Saya anak-anak Miss. Nah, yang pertama tadi apa? Gerak meluncur. Bagaimana gerakan meluncur ataupun bagaimana caranya? Yang pertama, gerakan ini diawali dengan posisi berdiri di kolam berenang, ketinggian air setinggi dada. Yang kedua, salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Yang ketiga, kedua lengan diangkat ke atas, kemudian diluruskan ke depan. Yang keempat, memasukkan kepala air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Kelima, tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Terakhir, lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Ini lihat videonya, nak. Lurus. Kita tolak tadi kaki yang kita bikin di dinding, kita tolak lurus. Arti yang menolaknya itu sebagai kita mendorong. Saya anak-anak Miss. Nah, yang kedua, gerakan kaki. Caranya bagaimana? Yang pertama, luruskan tungkai dengan jari-jari kaki merapat. Ya, kita luruskan ya tungkai kaki kita. Yang kedua, tekuk lutut dan kaki, buka kaki dengan posisi tetap tertekuk dan putar jari-jari keluar. Ya, kita tekuk kaki kita tekuk. Baru yang ketiga, buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat. Kita buka kaki kita dorong. Saya anak-anak Miss. Iya. Yang keempat yaitu rapatkan kembali kedua tungkai dan luruskan seperti semula. Setelah kita buka, kita tolakkan, baru kita tutup kembali. Lihat di gambar video itu ya, nak, bisa ditekuk. Nah, dihempas dia kakinya, ditekuk, dihempas. Ya, anak-anak, yang kelima, lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Ini bisa dibantu dengan ibu gurunya atau bisa dibantu ada teman-temannya atau orang tuanya untuk melatihnya ya anak-anak Miss. Nah, kita masuk ke posisi tubuh.
Bagaimana caranya? Awalnya ambil posisi terlungkup. Tahu ya terlungkup bagaimana anak Miss? Menghadap permukaan air. Jadi kita terlungkup. Lalu posisi tubuh mengapung. Nah, kalau sudah menceritakan di dalam air atau berenang, kita harus pandai mengapung. Iya anak Miss. Ataupun ada alatnya yang sebagai bisa membantu kita supaya kita bisa mengapung. Nah, yang kedua lengan kita diluruskan ke depan. Ya, tangan kita tadi kita luruskan ke depan, ya. Telapak tangan dijulurkan ke depan, kemudian kedua tungkai diluruskan ke belakang. Pertahankan posisi badan tetap dalam tujuannya. Oke, yang keempat, gerakan lengan. Ya, lengan kita. Yang pertama, luruskan kedua tangan dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Kita luruskan tangan kita itu rapat. Buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Nah, bisa lihat videonya ya anak-anak. Yang ketiga, tekuk siku dan tarik tangan ke samping selebar bahu atau selebar lingkaran kira-kira 90 derajat sambil mendorong air. Keempat, ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Kelima, tekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan berhadapan ke dalam. Ya, lihat di video itu ya. Kelima, ataupun terakhir, julurkan tangan ke atas kepala dengan posisi ibu jari di atas seperti posisi semula. Nah, ini videonya yang sempurna. Iya. Bisa anak-anak Miss lihat di dalam video itu ya, itu udah sempurna. Renang gaya dada. Bisa anak-anak Miss. Iya. Yang kelima, pengambilan napas. Pengambilan napas ini sangat perlu sekali pada saat kita belajar renang ya nak. Gak mungkin kan di dalam air kita ambil napas. Iya. Yang pertama, langkah-langkahnya, ambil napas dengan mulut dan masukkan muka ke air. Ya, lihat gambarnya itu ya. Kedua, pandangan mengarah ke dasar kolam. Buang napas melalui hidung sedikit dari mulut ya. Kemudian angkat kepala hingga permukaan air. Ambil kembali napas melalui mulut, kemudian masukkan ke dalam air. Ya, kita angkat kepala kita, masukkan ke dalam air lagi. Udara dikeluarkan saat berada di dalam air. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Ya, bagi pemula ya kita harus belajar ngambil napas ya nak. Iya, lihat itu di video tersebut. Nah, dia mengangkat baru ngambil napas ke atas, baru masuk lagi kepalanya. Nah, sikap yang sempurna ada di video itu. Nah, yang keenam, kombinasi gerak renang gaya dada. Lihat itu ya, berdiri, kakinya menyentuh dinding, tangannya lurus. Yang pertama, langkah-langkahnya lakukan kombinasi gerak meluncur dan gerakan kaki ke atas dan bawah secara berirama. Kedua, setelah gerakan meluncur melambat, gerakan lengan dengan memutar tangan keluar, posisi ibu jari di bawah. Terapkan gerakan lengan dan kaki. Kombinasi gerak renang gaya dada, yaitu dorong air menggunakan tangan dengan kuat. Angkat kepala ke permukaan air dan ambil napas melalui mulut. Nih, sikap sempurna ya nak ya. Kita udah sempurna, kita ayunkan kaki kita ambil napas yang baik. Nah, yang kedua, tekuk kaki dari lutut. Nah, yang bilang tadi, tekuk kaki kita itu menggerakkan. Lalu gerakan menendang ke samping, kemudian luruskan ke belakang. Lengan ditarik selebar bahu atau setengah lingkaran kira-kira 90 derajat. Nah, masukkan kepala ke air. Kombinasi gerakan kaki dan lengan dengan menekuk tangan ke bawah dada. Posisi telapak tangan menghadap ke dalam. Nah, ya, bagi anak-anak yang belum pandai bisa dilihat di videonya ya. Kombinasi gerakan kaki dan lengan, rapatkan kedua pangkal paha dan luruskan ya. Pada saat kita mau menggerakkan itu baru kakinya dibuka. Kalau tidak berarti kakinya lurus aja ya.
Bertu dorong tangan ke depan, posisi telapak tangan berhadapan. Luruskan tungkai dan lengan seperti gerakan meluncur. Nah, ya anak-anak, bisa ya anak-anak Miss dilihat pada gambarnya atau video yang udah Miss buat ini. Saya nak, iya. Sempurna yang dibuatnya. Oke anak-anak Miss, sekian video pembelajaran kita hari ini. Tugas anak-anak Miss adalah meringkas hal-hal penting saja dan membuat 2 pertanyaan tentang renang gaya dada. Saya anak-anak Miss, jangan lupa kirim foto belajarnya dan tolong dipahami videonya ya anak-anak Miss, didengar dan dipahami ya. Ini sangat penting buat anak-anak Miss yang ingin belajar renang. Ya, pasti anak-anak Miss senang dengan main air, ya bermain. Makanya renang gaya dada itu ada 4. Yang pertama gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Saya anak-anak Miss, sekian video pembelajaran yang Miss buat. Salam olahraga dan tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker dimanapun anak-anak Miss berpergian. Terima kasih, salam olahraga.